Terima kasih banyak pada Anda berdua. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Ibu Bapak semuanya yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya setelah anak-anak saya menyimpulkan untuk mentaukidkan apa yang mereka sampaikan. Di penghujung Ramadan ini Ibu Bapak semuanya, pesan-pesan Ramadan mudah-mudahan bermakna dan bermutu, bermanfaat dalam hidup dan kehidupan kita semuanya. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan 2 poin penting dari apa yang mereka sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua tentang Ramadan sendiri. Saya berawal dari yang kedua tentang Ramadan. Walaupun kesimpulan atau ringkasan singkat saja, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang berkualitas bagi kita semuanya. Bulan suci Ramadan walaupun 18-19 malam yang sudah kita lalui, dan saya yakin di masjid ini banyak ustaz, banyak penceramah yang sudah sampaikan. Saya rangkum dalam secara singkat ini beberapa poin penting tentang Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan dari 12 bulan Hijriah yang disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Ibu-ibu kalau tidak percaya silakan buka 30 juz 114 surat, kurang lebih 6.665 sampai 66 ayat. Bulan suci Ramadan atau bulan Hijriah hanya bulan suci Ramadan yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya atau dalam Al-Quran. Apa keistimewaan bulan suci Ramadan? Di antara atau salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan yang sering dibaca, ayat yang sering dibaca oleh para bilal, oleh para asatidz, oleh para imam, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas ila akhir ayat, dan seterusnya sampai selesai. Keistimewaan bulan suci Ramadan di dalam bulan suci Ramadan itu, dan memang menjadi sebuah budaya di Indonesia, di negeri tercinta kita. Ketika memasuki malam yang ke-17 maka kita akan memperingati nuzulul Quran. Di mana-mana masjid ada acara nuzulul Quran. Karena memang bulan suci Ramadan adalah bulan bersejarah yang di dalamnya diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada kekasihnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Oleh sebab itu dengan Al-Quran kita akan selamat. Dengan Al-Quran kita Al-Quran akan menjadi sifat. Al-Quran akan menjadi obat bagi kita semuanya. Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita. Jika umat Islam hari ini jadikan Al-Quran menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupannya. Jika Al-Quran hari ini bisa menjadi imam untuk menuntun kita menuju ke ihdinas siratal mustaqim, jalan yang diridhoi, jalan yang lurus, tentu lurus menurut Al-Quran dan lurus menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang beriman tentu ia akan jadikan Al-Quran menjadi pendamping hidupnya. Kenyataan hari ini Ibu Bapak semuanya, Al-Quran hanya menjadi hiasan lemari kita. Betul Bu? Dan itu memang sudah diramalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika 14 abad yang lalu Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, akan datang suatu masa umatku di akhir zaman, mereka berlomba-lomba membangun masjid yang tinggi, menjulang tinggi, begitu mewah dan besar, namun kosong dari orang yang mau memakmurkan masjid. Dan mudah-mudahan di sini tidak. Amin Allahumma. Yang kedua, Rasul menyampaikan akan datang suatu masa Al-Quran akan hanya menjadi hiasan semata. Al-Quran hanya menjadi pajangan di rumah-rumah. Malah Al-Quran berdebu
karena memang manusia atau umat Islam di saat itu kurang mau mendalami, kurang mau membaca Al-Quran. Minat kita ketika bangun mau tidur nanya adek, umi, mana HP-nya? Bangun tidur mana HP? Termasuk kita semuanya, saya sendiri. Dan memang ironisnya hari ini Al-Quran sekali lagi cuma hanya pajangan di lemari. Bukan hari ini kita jadikan Al-Quran sebagai imam kita. Wajar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana-mana umat Islam diuji, di mana-mana umat Islam dibombardir, di mana-mana umat Islam diuji dengan berbagai ujian, karena memang kita tidak jadikan Al-Quran menjadi petunjuk hidup kita semua. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya, pelajaran di bulan suci Ramadan ini menjadi pelajaran besar bagi kita semuanya. Di belahan tempat-tempat yang lain, di provinsi-provinsi yang lain, di NTT kemarin Allah turunkan bala tentaranya berupa angin puting beliung. Mudah-mudahan kita di sini dijauhkan dari ujian seperti itu. Hanya beberapa detik 7 kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur diluluh lantahkan oleh pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Ketika di saat itu dan sampai hari ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah NTT. Mohon maaf, saya asli orang NTT. Di hari Sabtunya Lais Kodat, Gubernur NTT, mohon maaf, dengan sombongnya ia meresmikan pabrik, meresmikan untuk berdirinya pabrik minuman keras. Disimbol atau dilambangkan dengan dia berdiri dan minum minuman keras merek Shopee. Di Sabtu siang jam 2, beberapa warung tuak beberapa warung tuak beliau singgah dan beliau praktekkan. Saya resmikan pabrik ini dan mulai tahun ini kita akan bangun pabrik terbesar untuk pabrik Shopee di NTT. Allah punya skenario yang memang skenario bagi Allah adalah skenario yang terbaik. Di malam harinya, malam minggu jam 2 malam, serentak 7 kabupaten di NTT diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah mudah. Maukah kalian bangun melawan ayat-ayatku? Bangunlah kalian pabrik Shopee. Tapi akan menjadi pelajaran besar. Apakah mau bangun infrastruktur yang rusak atau mau bangun pabrik? Akhirnya hari ini dia putuskan yang diresmikan pabrik tersebut ditiadakan dulu, di stop dulu, karena harus membangun miliaran untuk memperbaiki daerah-daerah yang ada di NTT. Bagi Allah sangat mudah ibu bapak semuanya. Kita jangan bermimpi, kita jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia yang fana, sehingga datanglah ujian baru kita menyangka, baru kita sadar ternyata memang sampai hari ini kita lalai dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung di bulan suci Ramadan ini, mari senantiasa kita memaksimalkan diri kita. Kita kuatkan fisik kita agar kita bisa maksimal melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan di penghujung Ramadan 3 gelar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama kita semuanya dan dapat kita raihnya. Amin Allahumma amin. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gelar yang pertama. Yang kedua, masih lanjutan ayat tersebut mulai dari 183 surat Al-Baqarah sampai 187. Ada 3 gelar yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Dan yang ketiga, la'allakum yarshudun. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ibadah yang kita lakukan di penghujung Ramadan ini, mari kita meraihnya, yaitu mudah-mudahan bisa kita dapatnya, yaitu dapat malam Lailatul Qadar. Karena memang Lailatul Qadar, walaupun mari kita senantiasa pelajarinya, apa saja yang harus kita siapkan supaya bisa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut.
Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, tentang Ramadan cukup banyak yang kita membahas. Yang kedua tentang birrul walidain. Perintah tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Ternyata memang dalam beberapa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, beberapa kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita selalu Allah sandingkan dan tidak pernah terputus. Contoh seperti perintah melaksanakan sholat, ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa kaitkan dengan perintah mengeluarkan zakat. Aqimis sholat atau wa aqimis sholat wa atuz zakat. Ayat ini atau dua perintah ini di dalam Al-Quran kurang lebih 83 ayat yang memerintahkan tentang aqimis sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat. Sebagian ulama atau jumhur ulama menyampaikan bahwa orang yang melaksanakan sholat dan ia enggan mau mengeluarkan zakat, maka sholatnya tidak akan berarti dalam hidup dan kehidupannya. Sholatnya tidak memberikan manfaat karena ia mengimani satu perintah sementara tidak mau melaksanakan perintah yang lain. Sementara tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapak semuanya, Allah malah sandingkan antara mentauhidkan Allah, menyembah kepada Allah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang ayat Allah sampaikan di ayat tadi, Quran surat Al-Isra juz yang ke-17 ayat yang ke-23, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah sandingkan bahwa Allah ingatkan kepada kita semuanya, wahai manusia, sembahlah kalian hanya kepada Allah, hanya kepadaku kata Allah, dan janganlah kalian mensekutukan sedikit pun atau sesuatu apapun. Setelah itu Allah perintahkan wa bir walidain, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kedudukan orang tua di hadapan Allah sangat mulia. Sementara ironisnya hari ini ibu bapak semuanya, mudah-mudahan sekali lagi di kampung kita ini dijaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di media massa, di televisi, dan di berita-berita di medsos yang lain, seorang anak tega mau membunuh orang tuanya, seorang anak tega memperkosa orang tua ibu kandungnya hanya karena tidak memenuhi keinginan hawa nafsunya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Perbuatan-perbuatan itu semuanya karena memang merupakan salah satunya merupakan kelalaian dari kita semuanya. Oleh sebab itu saya mengajak pada kita semuanya, semua unsur yang ada, para ustaz, para orang tua terutama, mari senantiasa kita tanamkan dalam diri anak-anak kita, tanamkan dalam diri anak cucu kita modal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajarilah tafaqahu fiddin, pelajarilah ilmu agama, karena dengan ilmu agama itu fondasi keimanan mereka kuat. Mereka akan kuat dalam melaksanakan segala sesuatu. Mereka akan kuat menghadapi berbagai ujian yang datang silih berganti. Mereka akan kuat dan tangguh sebagaimana doa yang senantiasa kita lantunkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah kita berdoa, maka kita diwajibkan untuk berusaha dengan semaksimal mungkin menyekolahkan anak kita, mengajikan anak kita, mempelajari ayat-ayat Allah, sehingga anak dan cucu kita menjadi anak yang qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya sampaikan bahwa mari senantiasa kita hidupkan madrasah-madrasah kita, madrasah-madrasah di tempat-tempat tinggal kita masing-masing, pondok santren dimanapun kita berada, pondok santren apapun, dari golongan apapun, mari senantiasa kita dalamkan, mari senantiasa kita berikan fondasi dalam diri anak cucu kita, fondasi keimanan yang kuat, sehingga mereka tidak akan mudah diterpa oleh angin ujian yang datang dalam kehidupan mereka semuanya. Khususnya pondok santren Al-Fatah saya sampaikan,
melalui perantara para imam masjid, para ustaz, para pengurus, para pemerintah desa, para pemerintah setempat. Kami sampaikan bahwa khususnya Al-Fatah yang ada di Tanjung Pura, yang pertama memberikan beasiswa kepada anak yatim piatu. Jika di kampung halaman ini tidak ada pilihan lain, kalau ada lain alhamdulillah. Jika tidak ada, hari ini sebagai saksi di hadapan Allah saya sampaikan, Pondok Pesantren Al-Fatah menerima kehadiran mereka, anak yatim atau piatu atau yatim piatu, untuk bisa sama-sama dengan anak-anak yang lain mereka bisa menikmati pendidikan di pondok pesantren yang kami pimpin. Mereka insya Allah mendapatkan, jika ada Pak Imam pengurus masjid, tolong buat surat ini adalah rekomendasi dari Masjid Al-Muttaqin Karangsari untuk melanjutkan pendidikan bagi anak yatim piatu atau yatim piatu. Karena memang pondok pesantren ini banyak alhamdulillah kerjasama di beberapa perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Bapak semuanya. Bagi anak-anak yang alumni maupun tidak alumni diberikan kesempatan untuk bisa menikmati pendidikan sampai di negeri-negeri para rasul dan para nabi lain. Di beberapa tempat yang memang menjadi kerjasama kami, di antara 9 negeri di Timur Tengah, dari 9 itu ada 13 universitas Islam, termasuk di Sudan, Yaman, Turki, Arab Saudi, yaitu ada di Madinah, Saudi, Madinah dan Mekah. Terus ada di Masjidil Aqsa itu Palestina sendiri, dan beberapa universitas yang lain. Dan sampai hari ini MOU kerjasama masih tetap berjalan bagi generasi-generasi di kampung halaman ini, generasi terbaik. Dan jika ingin mau melanjutkan beasiswa ke luar negeri, Pondok Pesantren Al-Fatah insya Allah akan siap untuk memfasilitasi, memberikan rekomendasi untuk bisa anak-anak kita menikmati pendidikan di tempat-tempat kelahiran para nabi dan para rasul. Oleh sebab itu sekali lagi para ibu bapak semuanya, tidak ada alasan bagi kita hari ini bahwa anak kita tidak mampu sehingga anak kita tidak bisa menuntut ilmu. Tidak mampu, akhirnya anak kita tidak melanjutkan pendidikan mereka. Sementara oleh pemerintah kita, sementara peluang-peluang beasiswa di depan mata bagi kita, apalagi bagi para penghafal Quran, bebas baik dalam negeri maupun luar negeri memilih jurusan, mau kedokteran, mau jurusan-jurusan penting yang lainnya, diberikan kebebasan gratis untuk para penghafal Quran. Oleh sebab itu mari kita jadikan Al-Quran menjadi teman hidup kita. Kita ajarkan Al-Quran untuk anak dan cucu kita. Mudah-mudahan dengan Al-Quran kita dibantu dan ditolong oleh Al-Quran di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah olehnya. Amin Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا اتنا بالبعثاء اشفي إخوانكم في الدين وخصوصا في جماعة مسجد المتقين لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم أنزل مسلمين اللهم أنزل مؤمنين في بلاد إندونيسيا وخصوصا في NTT وفي بلاد أفغانستان وفي بلاد سوريا وفي بلاد الروهينيا وفي بلاد الأوهيغورجينا وفي بلاد فلسطين ومسجد الأقصى خاصة اللهم استدعتك على كفار أمريكا ويهود إسرائيل وشركائهم اللهم اهزمهم وزلزلهم وصبر سمرهم وفرج جمعهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas berbagai kekurangan kami. Terima kasih banyak dan jazakallahu khairan atas kebaikan ibu bapak semuanya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya Abdul Qadir Munir, wakili seluruh pimpinan, seluruh pengurus yayasan dan pondok pesantren Al-Fatah Tanjung Pura. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.